Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di video kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi IP address pada interface switch. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Seperti yang kita ketahui bahwa switch manageable terbagi menjadi dua jenis berdasarkan layer yang dikelolanya, yaitu switch layer 2 dan layer 3. Switch layer 2 merupakan sebuah switch yang beroperasi pada data link layer di lapisan model OSI. Switch tersebut dapat meneruskan paket dengan melihat alamat MAC tujuan. Selain itu, switch ini juga dapat menjalankan fungsi bridge antar segmen-segmen LAN, sehingga switch dapat mengirimkan paket data dengan melihat alamat yang ditujukan tanpa mengetahui protokol jaringan yang digunakan. Switch layer 2 berbeda dengan switch layer 3, di mana switch layer 3 ini terletak pada lapisan network layer yang berada di lapisan model OSI, sehingga switch tersebut dapat meneruskan paket dengan menggunakan IP address. Switch layer 3 biasanya disebut dengan switch routing atau multi-layer switch yang sering disingkat dengan MLS. Walaupun sedikit perbedaan antara switch layer 2 dan layer 3, ada beberapa kesamaan dalam melakukan konfigurasi switch, baik itu konfigurasi VLAN, trunking, DTP, VTP, dan lain-lain. Sedangkan untuk perbedaan antar kedua switch tersebut terletak pada bagian fungsi routing yang hanya ada di switch layer 3. Walaupun switch layer 3 dapat meneruskan paket data menggunakan IP address, ada beberapa perbedaan mendasar antara switch layer 3 dengan router. Perbedaan tersebut terletak pada saat melakukan konfigurasi IP address pada interface, serta pada saat mengaktifkan fungsi routing pada switch layer 3. Untuk konfigurasi IP address pada switch dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah Switch Virtual Interface atau SVI. SVI ini merupakan sebuah port interface virtual yang biasanya digunakan untuk penempatan IP address pada sebuah VLAN yang dilakukan pada switch layer 2 khususnya dan juga switch layer 3, karena kedua switch ini dapat melakukan konfigurasi VLAN. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Let's go, kita config. Untuk topologi yang digunakan hampir sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini kita hanya akan melakukan konfigurasi SVI pada masing-masing VLAN. Untuk konfigurasi yang sudah saya lakukan di topologi ini adalah hostname, banner MOTD, VLAN, dan trunking pada kedua switch. Tentunya kalian harus melakukan konfigurasi tersebut sebelum lanjut ke materi yang saat ini dibahas. Jika kalian lupa, silakan untuk mempelajarinya pada video pembelajaran sebelumnya. Oke. Misalnya di sini kita akan melakukan konfigurasi SVI pada switch 1 untuk interface VLAN 10 misalnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita meremote switch 1 dengan menggunakan PC 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik di bagian desktop, setelah itu kalian pilih terminal, kemudian OK. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah masuk ke dalam global config untuk membuat interface VLAN 10 gitu ya. Nah, pertama kita masuk dulu ke global config. Setelah itu kita aktifkan yang namanya interface VLAN 10 dengan cara yaitu menggunakan perintah interface VLAN 10. Oke, nah kalau misalnya udah, kalian tinggal masukin IP address di interface VLAN 10. Misalnya di sini IP addressnya itu adalah 192.168.1.253 misalnya. Kemudian jangan lupa masukkan netmasknya, misalnya 255.255.255.0. Oke, nah kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengecekan apakah IP tersebut sudah masuk ke dalam interface VLAN 10, yaitu dengan menggunakan perintah do show IP interface brief. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di sini, interface yang tadinya kita lakukan konfigurasi IP address itu adalah interface VLAN 10, dan di sini bisa kita lihat bahwa interface VLAN 10 sudah mendapatkan IP address yaitu 192.168.1.253 dan sesuai dengan IP address yang kita masukkan di interface VLAN 10. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengecekan dengan melakukan ping dari PC 1 ke IP address 192.168.1.253, di mana IP tersebut terletak pada VLAN 10.
Nah, karena di sini IP address 192.168.1.253 ada di VLAN 10, maka kita hanya bisa melakukan perintah ping atau melakukan pengecekan hanya untuk komputer yang masuk ke dalam grup VLAN 10, yaitu PC 1 dan PC 3. Nah, misalnya di sini saya akan melakukan ping dari PC 1. Kita masuk ke command prompt, kemudian kita lakukan ping ke IP address 192.168.1.253. Kalau misalnya kita lihat di sini bahwa si IP tersebut dapat dilakukan ping pada PC 1. Begitu juga kalau misalnya kita melakukan ping pada PC 3. Karena apa? Karena mereka tergabung dalam VLAN yang sama, yaitu VLAN 10. Biasanya untuk SFI pada switch layer 2 digunakan untuk melakukan remote terhadap switch tersebut menggunakan telnet ataupun SSH. Atau bahkan untuk jenis switch site ini dapat dikonfigurasi menggunakan yang namanya web base. Tentu saja untuk melakukan konfigurasi web base ini membutuhkan IP address. Untuk penerapan SFI ini juga berlaku pada switch layer 3 atau MLS. Untuk melakukan konfigurasinya pun sama seperti yang dilakukan pada switch layer 2. Akan tetapi untuk switch layer 3 selain bisa menggunakan SFI untuk konfigurasi IP address pada interface, switch layer 3 juga bisa menambahkan IP address pada interface fisik dengan cara menonaktifkan fungsi switch pada port tersebut. Nah, untuk konfigurasi ini biasanya disebut dengan nama port base gitu ya. Nah, untuk port base ini hanya bisa dilakukan pada switch L3 aja dan nggak bisa diterapkan untuk switch L2. Karena switch L3 selain memiliki fungsi sebagai switch, dia juga bisa bertindak sebagai router. Untuk konfigurasinya, kita tambahkan satu PC lagi, yaitu PC 5. Kita tambahkan PC-nya, itu letaknya ada di sini. Nah, di sini untuk IP address di PC 5 kita bedakan dari PC yang lainnya gitu ya. Misalnya di sini IP-nya adalah 3.2. Oke. Nah, kalau misalnya udah kita sambungkan dengan menggunakan kabel strike ya. Kita agak sambungkan dengan kabel strike misalnya di interface fast ethernet 0/4 ya. Oke. Kalau misalnya udah kita remote lagi dengan menggunakan PC 4. Kemudian klik bagian desktop, kemudian terminal dan oke. Misalnya di sini kita akan melakukan konfigurasi port base pada interface yang mengarah ke PC 5, yaitu port FA 0/4 gitu ya. Nah, kita masuk dulu ke bagian global config-nya. Kita masuk ke global config, kemudian kita masuk ke interface FA 0/4 gitu ya. 0/4. Kemudian kita nonaktifkan fungsi switch di dalamnya dengan menggunakan perintah no switch port gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah kita nonaktifkan fungsi switch portnya, langkah selanjutnya adalah kita masukkan IP address ke dalam interface FA 0/4. Perintahnya adalah IP address 192.168. Misalnya di sini untuk interface FA 0/4 saya masukkan IP addressnya adalah 3.1 ya. Kemudian jangan lupa untuk bagian netmasknya. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah IP tersebut sudah masuk ke dalam interface FA 0/4, yaitu dengan menggunakan perintah do show IP interface brief. Dan jika dilihat hasilnya, maka IP tersebut tidak lagi berada di port VLAN, tetapi ada di port interface FA 0/4. Nah, itulah perbedaan antara SFI dengan port base gitu ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengecekan di PC 5 gitu ya. Tapi sebelumnya kita lakukan konfigurasi IP address dulu di bagian PC 5-nya. Nah, kita masukin IP addressnya dulu di bagian desktop, kemudian IP address. Nah, di sini tadi IP addressnya itu adalah 192.168.3.2 gitu ya. Kemudian netmasknya adalah 255.255.255.0. Oke. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pengecekan apakah IP tersebut sudah terhubung langsung dengan PC 5 gitu, yaitu dengan menggunakan perintah ping
192.168.3.1 gitu ya. Dan di sini bisa dilihat bahwa IP tersebut dapat diping oleh PC 5, di mana IP tersebut merupakan satu network dengan PC 5. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan di dalam video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk mengklik tombol share ke teman-teman kalian agar dapat belajar hal yang sama seperti kalian. Terus berkarya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.